warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ashabal mukarram, para alim ulama, para kiai, wabil khusus penasehat PWI Pusat Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman Athallallahu baqa'ah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, tetap sehat walafiat. Yang saya hormati Akhil Karim Ibnul Karim Kiai Maduddin Al-Bannati, kemudian Sahibul Fadilah Mbah Yai Mufid Tubagus Nur Fadil, dan para ulama, para kiai, para youtuber PWI Laskar Sabilillah, para perwakilan daripada seluruh pengurus PWI Laskar Sabilillah se-Indonesia. Alhamdulillah, dengan satu perjuangan kalian semua yang luar biasa tanpa mengenal lelah, dengan satu kita kesempatan apa adanya, kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala satu pergerakan ini sangat fenomenal. Dulu saya mencita-citakan bahwasannya dalam 1 tahun 2 tahun ini PWI Laskar Sabilillah harus punya anggota 2 juta. Tapi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah sekarang lebih daripada 7 juta. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang sangat luar biasa. Itu semua adalah karena apresiasi daripada rakyat Indonesia dalam respon perjuangan yang kita usung. Perjuangan yang kita usung ini adalah perjuangan yang sangat tegas, perjuangan yang tidak mengandung kemunafikan, perjuangan yang tidak mengandung titik hitam, tapi didasari dengan rasa kebersihan hati dan niat yang betul. Perjuangan yang tidak didasari dengan ambivalensi, ketidaktegasan kita atau kepentingan keduniaan atau kepentingan yang lain. Tapi perjuangan kita ini adalah perjuangan kebangsaan. Kita ingin membentengi bangsa kita, membangun patok-patok di negeri ini. Sebab apa? Sebab perjuangan kita ini tidak untuk hari ini, tidak untuk cuma hari esok, tetapi 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Selagi tanah air ini berdiri, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah harus tetap ada dan eksis di bumi Indonesia. Maka dari itu, adik-adik sekalian, perjuangan ini akan kita wariskan kepada cucu kita. Kita adalah pembangun tonggak pertama, seperti halnya dulu telah dibangun, diawali oleh para ulama Nahdlatul Ulama zaman Hasyim Asy'ari. Kita ini pelaku pertama yang disebut di dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Bermacam-macam orang ketika menghadapi sebuah perjuangan, karakteristiknya sangat bermacam-macam. Allah menunjukkan di dalam di dalam surat At-Taubah. Kalian baca itu surat At-Taubah, bagaimana macam-macamnya orang ketika dihadapkan pada sebuah perjuangan yang mulia, maka karakter manusia yang asli itu akan muncul. Boleh jadi kalian itu selalu sebagai warga NU selalu kalian menaungkan lagu Yalal Waton, bahkan mungkin lagu Yalal Watonnya paling kencang. Waduh, Yalal Waton, begini juga mungkin. Tapi belum tentu dia mau berjuang untuk negara.
Betul itu. Tentu mau berjuang untuk bangsa, betul? Ada yang kadang-kadang sampai menyergilkan satu kebangsaan negarakan NKRI harga mati, Indonesia jaya, Pancasila jaya, Indonesia milik kita. Mana milik kitanya? Kalau dirampas oleh Mbak Alwi semua. Maka dari itu kita ini adalah anak bangsa yang memiliki kesadaran kebangsaan, kesadaran kesejarahan, kesadaran mentalitas, kesadaran akan cinta terhadap NKRI dan negara dan bangsa. Satu rakyat, anak rakyat mengejawantakan apa yang disebut dengan oleh Bapak Hasbullah, ya lal waton hubbul waton minal iman, betul-betul diejawantakan oleh PWI dan Laskar Sabila. Inilah ya lal waton. Ini bukan yalal waton kaleng-kaleng, tapi ini yalal waton seperti yang lahir dari hati nurani Mbah Wahab Hasbullah. Maka diterjemahkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, kita berdiri di atas bumi ini adalah hakul dakwah, satu area dakwah Islamiyah, area dakwah. Area dakwah itu zaman dulu macam-macam, dari mulai Majapahit, Islam, Demak, Bintoro, Sultan Ternate, Sultan Babullah, ada Kesultanan Bone, Kesultanan Pasai Samudra, Pasai Yak, semua ada hakul dakwah. Kita ini ada hakul dakwahnya. Kenapa? Satu, kita adalah anak bangsa yang menolak siapapun yang ingin memiliki bangsa Indonesia selain bangsa Indonesia, siapapun yang ingin menguasai Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar. Maka kita ini anak bangsa yang berani dan langsung tegas kita tolak dan kita langsung menghadapinya. Itulah PWI dan Laskar Sabilillah. Masya Allah, insya Allah PWI dan Laskar Sabilillah itu jangankan pergerakannya, lambangnya pun Laskar Sabilillah, lambang gunung, lambang bunga puja kusuma, lambang NKRI, ada keris, ada pedangnya Sayyidina Ali, ada gambar dada Nahdlatul Ulamanya. Insya Allah akan menggetarkan dada-dada bumi Indonesia yang Sabang sampai Merauke. Maka kalian bersyukurlah ketika kalian itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hakul dakwah. Ini persis perjuangannya sama dengan zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ambivalen, ada yang takut, ada yang minta izin, ada yang kepentingan dunia, ada yang kepentingan pribadi, ada yang pura-pura cinta nyatanya tidak, ada yang bersumpah demi Allah tapi nyatanya bohong, ada yang minta izin, ada yang banyak alasan, macam-macam. Tapi ada pejuang sejati. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan khawatir. Kalau seandainya kamu maju 100 orang akan mengalahkan 200 orang. Kalau maju kalian 200 orang akan mengalahkan 2000 orang. Kalau 2000 orang akan mengalahkan 20.000 orang. Itu jaminan kemenangan Allah. Yang penting kita bergerak. Inilah kita menunjukkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pergerakan kebangsaan, pergerakan cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, dan kita menolak siapapun orangnya, termasuk Mbak Alwi yang ingin mempercundangi bangsa kita, merendahkan bangsa kita, kemudian membuat nasab palsu dan sejarah palsu. Maka PWI Laskar Sabila adalah warga Indonesia yang tegas menolak dan akan menghadapi mereka semua. Maka sementara ini makanya pergerakan yang paling tegas adalah pergerakan kita penduduk. Saya pada waktu masalah berkaitan dengan Jakman yang betul-betul jelas di depan mata, sejarahnya dibelokkan, organisasinya diambil, saya ingin ada pernyataan tegas dari beberapa pengurus NU, dari awal, dari ranting, kemudian kabupaten sampai wilayah. Tapi sampai detik ini, sampai masalah itu selesai, tidak saya dengar. Justru yang bergerak adalah Laskar Sabilillah.
Betul. Itu Laskar Sabilillah di Demak, Bintoro, bergerak di Yogyakarta, Banyumas. Kalau seandainya Lutfi bin Yahya mengadakan muktamar palsu ini, maka kami Laskar Sabilillah akan menghitamkan Pekalongan. Luar biasa gagahnya kalian. Inilah adalah putra-putra bangsa penduduk yang memiliki mentalitas baja, yang gagah menghadapi siapapun, yang tidak mudah ditundukkan, tidak mudah dibohongi oleh siapapun. Inilah saudara-saudara sekalian makna daripada sebuah perjuangan. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita tahu rintangannya sangat banyak sekali, tapi kita tetap melaksanakan apa adanya. Banyak framing, banyak fitnah, jangan mundur kalian. Jangan mundur kalian. Sejengkal pun jangan mundur kalian. Jangan takut sama framing, jangan takut sama fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang juga difitnah. Apa difitnahnya? Kata orang mengatakan Muhammad ini pemecah belah. Itu kata Abu Jahal, laknatullah alaih. Muhammad pemecah belah. Muhammad itu buat rusuh Arab yang tadinya tenang sekarang rusuh gara-gara Muhammad. Saudara-saudara, framing tentang bahwa kita pemecah belah, Musabas iman pemecah belah sudah biasa. Nabi Muhammad pada waktu memperjuangkan yang hak itu pasti di framing seperti itu. Saya mau cerita, ada sebuah cerita, ada orang punya anak perempuan, sudah umur kira-kira 20 tahunan, kemudian mau dikawinkan. Begitu mau dikawinkan, itu bapaknya tiba-tiba mendatangi pakar dokter DNA. Akhirnya ngobrol, ada apa Pak? Begini Dok, saya mau bicara fakta karena saya sangat sayang kepada anak saya. Kenapa Pak? Saya ini pengen tes DNA Pak dokter. Kenapa? Bapak meragukan anaknya Bapak? Kata si Bapak begini Pak, saya itu kok agak ragu kalau ini anak saya yang asli, walaupun saya sudah sayang karena ini memang anak saya, tapi secara DNA saya agak ragu. Kenapa Bapak meragukan? Jadi saya kan tugasnya di luar Pak. Kemudian ada cerita bahwasannya teman-temannya istri itu suka datang ke rumahnya. Itu ada satu orang yang selalu datang rutin, laki-laki itu, tanpa diketahui oleh siapapun. Begitu saya datang ke sini, tidak lama kemudian istri saya hamil. Ini yang mengganjal saya sayang kepada anak saya cinta kepada anak saya Dok. Anak saya nggak punya salah apa-apa Dok, tapi saya juga nggak mau Dok menghancurkan anak saya. Kenapa Pak? Artinya di dalam hukum Islam Pak, saya ini agama Islam, kalau seandainya walinya saya dia mau kawin Pak, kalau walinya saya kan berarti saya sebetulnya bukan walinya Pak. Kalau menurut DNA itu bukan orang tua saya, apa bukan anak saya? Kalau sumpah menurut tes DNA ternyata bukan anak saya, berarti saya tidak sah jadi wali dan anak saya akan terjumus sama perzinaan dengan suaminya. Saya tidak mau Pak menghancurkan anak saya berzina terus gara-gara kesalahan orang tuanya. Anak saya nggak salah, saya sayang kepada dia. Jadi gimana Bapak? Saya ingin Pak supaya tes DNA. Oke. Tapi Bapak tahu resikonya? Resiko apapun akan saya hadapi. Resikonya nanti pasti akan geger. Saya tidak apa-apa. Demi untuk sebuah hal yang hak, kebenaran, pasti ada geger. Tapi akan saya katakan itulah yang hak. Akhirnya kemudian tes DNA. Begitu tes DNA, hasilnya sangat menakjubkan. Apa? Ternyata si anak perempuan itu berbeda DNA
Bagaimana pergolakannya seorang bapak yang mengurusi anaknya dari kecil, seorang anak perempuan yang sudah dekat sama bapaknya, dikasih tahu bahwa dia itu bukan anak saya secara biologis. Perjuangan yang luar biasa. Inilah PWI dan Laskar Sabilillah. Bagaimana caranya yang sudah dari kecil dibina anak saya dengan tautan nurani dan mentalitas yang sudah tidak bisa dipisahkan. Tapi kata bapaknya, demi yang hak akan saya katakan. Kanjeng Nabi mengajari saya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walau itu pahit. Maka akhirnya dipanggillah si anak itu. Begitu dipanggil si anaknya, dielus-elusnya. Begitu disodorkan tes DNA-nya, kemudian itu akhirnya si anaknya menangis. Kata si anaknya mengatakan, bapak jangan tinggalkan saya. Kata bapaknya bilang, nah bapak nggak ninggalin. Justru bapak itu sayang kepada kamu. Bapak nggak mau ketika jadi wali, nyatanya bapak sebetulnya bukan wali kamu. Akhirnya kamu akan terjumus pada perzinahan. Bapak nggak mau. Maka dari itu bapak tes DNA. Iya pak, terima kasih. Si anak itu menerima. Tapi begitu ibu keluarganya karena dicari orangnya ternyata nggak ada, akhirnya mungkin pakai wali hakim, dia tidak bisa jadi. Ributlah keluarga itu. Ada yang memuji, ada yang mendukung, ada yang mencaci maki. Inilah perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, membela yang hak pasti ada juga. Tapi demi yang hak harus dikatakan hak. Saya kira tidak jauh berbeda itu sih saya dengan sebenarnya. Jadi kalau kita di framing buat geger, jadi masalah karena memang yang namanya bicara yang hak mesti agak geger. Ya ini bikin ribut aja, bikin ribut memang kalau ada maling harus diributin. Bisa nggak kalian itu di kampung kalian kalau nangkep maling pak kobrol maling atau pakai bisik-bisikan maling. Gimana kalian ngejarnya? Maling, bangun nggak maling. Makanya ada kentungannya, maling. Ada banjir, ada kentungannya, digegerin. Memang suruh buat geger, apa? Biar bangun semua, itu ada maling. Jadi masalah itu menurut saya nggak jadi masalah. Maka itu, saudara-saudara sekalian, inilah makanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di tahun 2003, 2004, 2005 ini adalah sebagai tongkat pertama, paku beton, dasar cakar ayam, pondasi yang harus kita bangun dengan soliditas bagaikan baja, mentalitas yang lebih daripada yang lainnya. Kalian ini as-sabiqunal awwalun. Maka dari itu saya harapkan apapun ceritanya, apapun alasannya, jargon kalian adalah satu, rapatkan barisan. Apapun ceritanya, apapun alasannya, jargon kalian satu, mikir.